Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh demi sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pagi kali ini kita masih mendapatkan fadlnya Allah, mendapatkan keutamaan Allah, diberikan sebuah kenikmatan, diberikan sebuah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jasad ini tidak susah untuk digerakkan menuju ibadah di masjid salat subuh berjamaah. Sebelum kita mulai kajian pagi kali ini, kajian yang biasanya dikaji oleh beliau Pak Yai Ahmad Mutahar, kaji tafsir Jalalain Bapak sekalian. Karena ada undur, maka pagi kali ini saya melanjutkan kajiannya. Pagi kali ini kita mengkaji khusus untuk bab kitab Nasrul Ibad. Dan di pagi kali ini sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita hadiahkan suratul Fatihah dalam rangka untuk alat berkah kepada wabil khusus mu'alif hadal kitab, pengarang kitab ini, Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian kepada kedua orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, wabil khusus jamaah Masjid Ar-Raudhah, mudah-mudahan dilimpahkan rahmatnya oleh Allah, diampuni dosanya, dan mendapatkan keberkahan di alam kuburnya, liridhoillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak sekalian, beberapa waktu yang lalu kita membahas di bab Nasrul Ibad ini, kita sampai di makalah yang ke-18. Di makalah yang ke-18 ya, kemarin baru kita menginjak keterangan sedikit. Wal maqalatu thamiyatu asyarata qila man tarka dzunuba raqqa qulbuhu. Jadi di makalah yang ke-18 ini disebutkan, barang siapa yang meninggalkan dosa maka akan halus hatinya. Jadi orang yang meninggalkan dosa maka hatinya itu senantiasa akan bersih, akan bening, yang akan bisa memantulkan segala hal dan bisa melihat apapun yang bisa dilihat. Wa man tarkal harama wa akal halala soffat fikratuhu. Dan barang siapa yang meninggalkan hal-hal yang haram kemudian memakan barang yang halal, maka sesungguhnya akan bening pikirannya. Jadi kalau pikiran kita itu seringkali itu tidak bening, maka kita butuh untuk mendeteksi, mengecek terhadap hal yang masuk di dalam tubuh kita. Karena tubuh kita itu punya hak untuk diperhatikan, bagaimana dia di hadapan Allah senantiasa memiliki keterkaitan. Ketika Allah menciptakan itu, maka otomatis Allah menuntut jasad ini untuk bisa senantiasa bersamanya. Oleh karena itu, ada dawuh yang seringkali mungkin kita lihat, kita dengarkan, bahwa man ahalal haram faqad adad jawarihu. Barang siapa yang sering memakan barang yang haram, maka sesungguhnya sangat susah anggota tubuh ini untuk bisa beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita ini Pak, kadang-kala diajak untuk sholat, tubuh ini rasanya nanti ya, misalnya sholat maktubah itu sudah jatuh waktunya, tiba-tiba molor lagi, kemudian sholat malam masih susah, kemudian sholat sunat cukup maktubahnya saja. Nah, kita butuh untuk mengoreksi diri sendiri, apakah ada sesuatu yang haram atau bahkan yang kira-kira tidak baik di dalam tubuh ini masuk yang kita makan. Nah, itu pengaruhnya di situ. Jadi kata Rasulullah, man taraka dzunuba raqqa qulbuhu,
wa man tarkal harama wa akala halala sofat fikratuhu. Jadi barang siapa yang dia senantiasa meninggalkan dosa, ya itu akan pengaruhnya di hati. Tapi barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram, kemudian makan sesuatu yang halal, maka otaknya yang akan bening. Jadi kalau qalbu itu hubungannya tentang masalah dosa, dzunub, dosa-dosa, maksiat di hadapan Allah. Kalau pikiran, anggota tubuh kita itu berhubungan dengan apa yang kita makan. Maka ini sangat hati-hati Pak, butuh hati-hati sekali. Kenapa pentingnya memakan sesuatu yang haram, menghindari yang syubhat itu? Karena efeknya di situ. Ini belum bicara masalah soal bagaimana dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru masalah hal yang berkaitan vibrasinya. Vibrasi itu efek langsung yang akan ditimbulkan di alam dunia ini. Maka Bapak Ibu sekalian, apabila kita itu punya generasi baik anak maupun cucu, kok dikasih nasihat kebaikan itu susah sekali, maka penting untuk kita ngecek ada yang salah di dalam tubuhnya anak itu. Dan itu qat'i Pak, pasti itu. Di dalam psikologi pun sama. Maka saya seringkali kalau ditemui banyak orang itu sering konsultasi anaknya yang bermasalah Pak. Apakah nakal, apakah kena narkoba, apakah kira-kira kecanduan apapun, maka anak itu sesungguhnya tidak langsung berefek pada apa yang dia lakukan, tetapi pasti orang tuanya yang tidak beres. Maka biasanya kalau saya panggil, karena itu ada urusannya di dalam ilmiah. Jadi saya belajar psikologi itu, kalau ada hal yang berkaitan dengan masalah keturunan itu, karena ada vibrasi yang ditimbulkan atas gelombang rasanya dia, kita panggil keduanya. Dan betul Pak, suruh menceti, suruh meneliti apakah perasaanmu terhadap pasanganmu ada yang berbeda, apakah Anda sedang marah dengan pasanganmu, apakah Anda begini begitu. Itu suruh beresin. Kalau itu beres, Pak, insya Allah beres. Itu secara psikologi. Nah, secara maknawiyah spiritualnya Allah mendahulukan seperti ini. Maka ketika anak itu susah dikasih nasihat, kemudian susah diarahkan, susah untuk diajak taat kepada Allah, maka sesungguhnya butuh dicek adakah kira-kira yang kita kasihkan biar masuk ke dalamnya itu sesuatu yang syubhat atau haram. Jadi kalau kita ini melakukan dosa akan membuat bugetnya hati kita, tapi kalau kita makan sesuatu yang haram akan membuat bugetnya pikiran kita. Syekh Nawawi Al-Bantani memaknai hadis ini, ya, yang dimaksudkan di dalamnya adalah bahwa wadzalika bi an ta'mala bi fikrihi wa tadabburi bi aqlihi anna Allah khalaqahu min nutfah. Jadi sesungguhnya ini ada hubungannya dengan syarahnya Imam Nawawi ini, itu ada hubungannya dengan keterangan yang disebutkan oleh Allah menerangkan tentang masalah surat Al-Mu'minun ayat 14, yaitu menceritakan tentang bagaimana kejadiannya makhluk yang disebut manusia. Ya, manusia itu diciptakan oleh Allah, tsumma khalaqna nutfatan alaqatan. Jadi Allah itu ciptakan makhluk yang disebut manusia itu dimulai dari air mani, kemudian air mani itu kemudian dijadikan segumpal darah dijadikan lagi oleh Allah menjadi segumpal daging dijadikan tulang itu kemudian dibalut dengan kulit, dengan daging, kemudian dikasih ruh sama Allah, dibuatlah makhluk yang berbeda. Maka bentuk yang seperti inilah sesungguhnya memberikan sebuah pikiran bagi kita. Sesungguhnya kita ini makhluk itu disuruh untuk berpikir tentang tanda-tanda kekuasaannya Allah. Maka Imam Nawawi Al-Bantani menceritakan tentang mensyarahi ini, menerangkan tentang bab hadis ini, ya, kaitan dengan qalbu dan fikrun. Renungkan dengan akalnya, maka sesungguhnya Allah itu menciptakan dari air mani, fi rahimi faja'alaha alaqatan. Ya, dari air mani, kemudian air mani itu ditaruh di dalam rahimnya seorang ibu, kemudian faja'alaha alaqatan, dijadikannya itu segumpal darah,
summa mudghatan kemudian jadi daging, summa khalaqa minha lahma kemudian dijadikan daging itu dijadikan tulang wa adhaman dan dibungkus dengan daging. Wa ghulu di dua bagian ya, ada yang pendengaran, ada yang penglihatan. Wa a'dha'an thumma sahalal kharajul janibi dan kemudian anggota tubuh semua dikompleti ya. Jadi Allah itu mengompletti semua, bentuknya berarti sudah menjadi tubuh. Tapi tubuh ini oleh Allah belum berfungsi apa-apa. Kenapa? Karena Allah belum meniupkan rohnya di dalam jasad itu. Yang roh itu sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz bahwa si fulan ini nantinya itu akan jadi apa, bagaimana, kemudian nasibnya akan seperti apa, semua ditentukan Allah pada saat ditakdirkan yang disebut dengan takdir mubrom. Jadi udah ditentukan tuh Pak, yang namanya si Ahmad nanti akan bagaimana, si Budi akan bagaimana. Itu ada yang namanya takdirnya itu takdir mubrom, ada yang dibekali namanya takdir mu'alaq. Takdir mubrom itu yang sudah ditentukan matinya si A itu kapan, lahirnya itu dari perutnya siapa, ya hari apa, itu tidak bisa milih Pak. Jadi dua hal itu. Tapi kaitan rezeki sudah ditentukan oleh Allah, ya itu sudah ditulis Pak, tentukan. Cuman di situ ada yang disebut dengan takdir mu'alaq, takdir yang masih digantungkan kepada makhluknya untuk berikhtiar. Makanya kadang-kala mohon maaf Pak, sebenarnya kalau kita mengkaji tentang ayatnya Allah yang berkaitan dengan masalah takdir kaya dan miskin, itu sesungguhnya Allah itu saking pemurahnya ya, dalam tafsirnya Imam Al-Marwazi ya, kemudian di kami Ibnu Katsir juga disebutkan, Allah itu sesungguhnya tidak pernah membuat makhluknya itu miskin Pak, sesungguhnya. Kok begitu? Kenapa kok ada di dalam ayat itu ada fakir miskin. Jadi miskin yang disebut itu adalah upaya tentang bagaimana keterbatasan dia melakukan upaya secara spiritual dan fi'liyahnya, bahwa dia menjadi fakir karena tidak bergerak dan tidak menggunakan qalbunya. Kok demikian? Coba Bapak sekalian perhatikan. Kadang-kala kita seringkali mendengar, oh dia mungkin jadi miskin memang sudah ketentuannya begitu, ya rezekinya memang nggak banyak gitu. Pertanyaannya Pak, seberapa banyak yang Bapak Ibu ketahui tentang sedikitnya Allah kasih itu? Bersama betul. Jadi si A itu diparingi rezeki men Siti itu spiral. Bersama betul kira-kira? Nggak tahu Pak. Bisa jadi Sitinya menurut kita, ya itu ternyata Sitinya menurut Allah, ternyata menurut kita itu banyak Pak. Nyon sewu. Uang sebesar 1 triliun kira-kira gede betul? Gede, monggo kita. Betul Pak? Uang 1 triliun itu kita seolah-olah gede. Orang dikasih rezeki Allah Pak 1 triliun, orang kaya Pak. Tapi kalau kita itibar lagi menurut ayat yang tadi di dalam surat Al-Mu'minun dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam syarahnya ini, ketika Allah menciptakan dari cairan mani kemudian bisa bergumpal-gumpal lalu menjadi bentuk tubuh, mata saja kira-kira bisa nggak dihargai kira-kira 1 triliun Pak? Baru mata, nggak bisa. Maka Pak, kenapa ada orang itu bisa kaya, bisa miskin? Ternyata pembedanya setelah dikaji secara ilmiah, ya, itu bukan persoalan masalah bagaimana dia ditakdirkannya, tapi ternyata tidak ada kemampuan memahami visi tentang bagaimana dirinya. Wong miskin niku nyon sewu, ya, secara psikologi, dan ini betul Pak, itu diteliti oleh Richard Wiseman, ya, seorang peneliti ilmiah mempelajari tentang orang beruntung dan orang sial. Dipelajari itu di London itu 7 tahun berturut-turut Pak. Ditemukan rumusan 4 hal orang beruntung itu ada 4 hal kebiasaan. Orang sial itu ada 4 kebiasaan. Salah satu hal yang membedakan orang beruntung dan orang sial itu, yang pertama, wong beruntung itu seringkali terbuka pikiran dan hatinya Pak. Boten gampang suudon. Jadi wong sing beruntung itu tidak pernah menutup diri Pak, namanya open minded. Senantiasa terbuka, dapat informasi dia selalu husnuzon. Oh barangkali dapat informasi gini barangkali. Jadi dia terbuka Pak. Sementara orang sial itu close minded,
tertutup pikirannya, gek nanti, gek. Jadi itu Pak bedanya. Oleh karena itu, apakah itu fikrah? Bukan. Itu adalah hal yang dia lakukan atas ketidakmampuan dia memahami ayatnya Allah. Maka kenapa Allah itu selalu berkata kepada hambanya, sesungguhnya aku itu sebagaimana prasangka hambaku. Paham Pak ayat ini? Jadi sesungguhnya kalau kita pikir kembali untuk mengkaji ayat yang disebutkan Allah itu, orang miskin itu karena tidak mampu memahami kekuasaannya Allah, tauhidnya rendah Pak. Selalu ketika dikasih ini mesti saya nggak mampu, wong saya ini kan hanya, betul nggak? Itu yang terjadi Pak. Dan ini adalah kelemahan tauhid yang pertama, karena dia tidak sedang tahu seberapa besar kuasanya Allah dan dia tidak tahu keistimewaan apa yang sudah diciptakan Allah terhadap diri kita. Nah ini hal yang mahal Pak sesungguhnya. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani memberikan penjabaran syarahnya itu. Jadi Allah itu menciptakan dari air mani, kemudian ditaruh di rahimnya seorang ibu, dijadikan itu menjadi segumpal darah, kemudian darah dijadikan mudghatan daging kemudian dijadikan tulang, kemudian tulang dibalut dengan daging, kemudian ditambah otot, tambah saraf, ditambah anggota tubuh yang lain, ada mata, ada telinga, kemudian dengan begitu Allah masih memberikan sebuah kemudahan, tsumma sahalal kharaja lil janibi min batini wa ummihi. Jadi Allah begitu mudahnya mengeluarkan janin itu akhirnya dari perut ibunya. Apakah berhenti di situ Pak? Tidak. Wa alhamahu irtidha afadihi wa ja'alahu fi awwalil amri bila asnani. Jadi Allah memberikan ilham kepada si janin itu, ya. Kemudian Allah juga memberikan ilham untuk apa? Agar dia bisa hidup. Dia dikasih ilham untuk bisa nyusu Pak, netek. Kan bayi itu belum punya pikiran, feelingnya saja juga belum Pak, tapi dikasih ilham itu oleh Allah, disebut ilham. Jadi gerayang-gerayang mulai ngerayai mana yang namanya teteknya ibunya itu mana gitu, dikasih. Nah itu ilhamnya Allah. Setelah dikasih ilham untuk bisa agar dia bisa bertahan hidup tadi, maka yang pertama-tama di dalam kelahirannya itu si bayi ini tadinya tidak ada giginya, ompong Pak. Nah ini kita mulai diajak berpikir ini agar berpikir Pak, maksudnya itu agar berpikir kuasanya Allah. Ya fi awalil amir bila asnani thumma ambata lahul asnanu. Jadi di awal kelahirannya seorang bayi itu tidak dikasih gigi. Tsumma ambata lahul asnana, kemudian dikasih gigi. Tumbuh itu giginya setahun, giginya 2. Tsumma asqataha, kemudian memutusnya, wa azalaha, dan kemudian menghilangkannya ingda sab'i sinin, pada saat usia 70 tahun. Kalau sudah mulai tua, mulai ompong mulai gitu lah. Jadi kecil dikasih gigi, kemudian copot tumbuh gigi lagi, kemudian menjadi dewasa bisa gigit. Usia mulai 70 tahun itu kemudian mulai ompong mulai. Nah setelah ompong summa ada dibalik mulai marotan, ya dibalik summa a'adaha marratan ukhra, kemudian dikembalikan sekali lagi. Wa ja'alallahu ahwalal abda mutaghayyiran min shaghirin ila kabirin. Kemudian Allah juga membuat tingkahnya orang tua tadi itu ya berubah-ubah Pak. Mula nek bocah niku biasanya yang saya buktikan dari angel, nggih mau namanya bocah. Mangke nek sudah tua ya kembali lagi pegel rasake, betul enggak? Berarti mangan ngomong bro gitu lah. Kemudian berarti konatus engko wae. Padha Pak, persis seperti anak kecil. Anak kecil, "Dek, mandi." Nanti gitu, Dek. Pada saat tua gitu, mandi Pak. Sudah tua, enggak gelem. Sama persis Pak. Jadi itu menunjukkan ayatnya Allah, kuasanya Allah, bahwa Allah itu akan menunjukkan ojo kemplinti kalau bahasanya. Jangan jumawa, jangan sombong. Kenapa? Karena engkau diciptakan oleh Allah itu sesungguhnya makhluk yang paling lemah. Jadi habis begitu berubah-ubah tingkah lakunya, ya. Habis berubah tingkah lakunya tersebut, kemudian setelah berubah-ubah
tingkah lakunya. Kemudian wa min sababi ila harami, dari yang muda kemudian yang perkasa kemudian jadi pikun. Wa min sikati ila saqami, dari sehat menjadi sakit. Ya, jadi Pak, kalau kita lagi sakit, mau sakit apapun, kita ingat oh memang Allah secara amilan, namanya sunatullah, memang menciptakan kita itu dalam kondisi yang harus bergulir begitu. Jadi itu sunatullah Pak, kita nggak perlu risau, kita juga ya boleh pikiran tapi tidak boleh terlalu risau banget. Kenapa? Ya itu sunatullah, kita harus jalani. Wa ja'alal abda kulla yaumin yanamu wa yastayqatu. Dan Allah menjadikan seorang hamba itu setiap kali di setiap harinya itu bisa tidur dan bisa bangun. Wa kadzalika su'uruhu wa atfaluhu. Begitu pula rambutnya dan kukunya, kullama saqata minha raja ila makana dzalik. Ya, setiap kali dia potong maka kembali lagi tumbuh sebagaimana yang ada di tempatnya. Yang saya rambut dipotong memiliki itu kan nggak pindah tiba-tiba di muka Pak. Saya terus ini gundul kan enggak. Jadi Allah tumbuhkan lagi. Jadi, kemudian kuku tempatnya masih sama di situ Pak, nggak pindah. Coba jangan bayangkan kalau kuku itu pindahnya tidak di tempatnya. Bingung jenengan. Lagi ngurusin kuku, tadi dipotong terus kuku itu tidak di kuku ini. Misalnya kuku itu dilalah di lambi, jenengan udah bingung Pak, golek dokter spesialis nanti operasi macam-macam kulitnya nggak kapan. Iya betul. Jadi digoleki dokter Aris digoleki bisa nggak dok ini kenapa kok ada di sini kan gitu. Bingung ini spesial. Jadi hal ini itu Pak itu menunjukkan atas hal yang sangat istimewa. Wa kadzalika al-lail wan nahar, begitu pula malam dan siang itu ya tanah wabana itu bergantian ulama dhahaba ahaduhuma ja'a akhar. Jadi bergantian siang malam itu bergantian, kalau habis siang nanti malam, kemudian habis malam nanti siang lagi. Nah beruntung kita di Indonesia Pak, di garis khatulistiwa ini ya, siangnya itu teratur, malamnya teratur 24 jam. Kalau di negara-negara lain di kutub, subhanallah Pak, luar biasa. Nggak usah jauh-jauh, mungkin Pak Anto yang sering keluar negeri ya. Saya dulu pernah ngalami itu di Kanada aja Pak, di Ottawa itu siangnya sebentar Pak, malamnya yang banyak. Di kutub Pak nggak pernah lihat. Di kutub itu mau lihat matahari waktunya hanya 1 jam, 2 jam. Nggak sampai Pak malam terus, dan bayangkan Pak. Maka orang dikasih nikmat yang ada di Indonesia ini, subhanallah, ini itu jamrut khatulistiwa itu kalau bahasanya agama itu disebut dengan rodutu miryadil jinan. Jadi telataranya surga Pak. Itu di Indonesia 12 jam bisa panas. Wong katisen manas, siang hari bisa. Siang hari kepanasan, malam hari sudah mulai dingin. Lah kalau di Eropa Pak dingin terus, susah pakai jaket terus meh panas, saya boleh panggilan sih. Gitu loh Pak. Nah ini susahnya. Nah dengan demikian ada matahari, ada siang, ada malam, kemudian berubah. Wa kadzalika samsa wal qamara wal nujuma was sahabu wal matara. Begitu pula matahari, bulan, bintang, kemudian mendung, hujan, ya kesemuanya itu tuji'u wa tadhabu kadzalik. Semua itu akan datang dan pergi Pak. Ya orang udan terus, supaya diparingi udan terus sebulan udan terus Pak Nabi Pak. Indonesia kalau baru Indonesia itu dikasih hujan itu kira-kira seminggu full 4 hari saja ada banjir di mana-mana Pak. Nah itu semua itu menunjukkan berbagai hal atas kuasanya Allah. Wa kadzalika qamaru yanmahaku kulla syahrin tsumma yatakamilu tsumma yanmahaku. Jadi begitu pula bulan itu dari kecil, bulan itu bulan sabit. Kemudian setiap tanggalan bulannya itu disempurnakan. Jadi tanggal 1 jeliri, gila, terus gerak mulai gede sampai bulan purnama. Sumayan mahiku, kemudian mulai kecil lagi kan Pak, kalau sudah habis tanggal 15 itu mulai kecil lagi. Wa kadzalika kasufu salisamsi wal qamari haitsu yadhhabu du'u minha.
Begitu pula gerhana matahari, gerhana bulan, sekiranya pergi cahayanya itu tsumma ya'udu, kemudian balik lagi. Nanti begitu terus Pak. Jadi ini perputaran. Wa kadzalikal ardu takunu ya bisatan tsumma yambitullaha fiha nabatu. Kemudian begitu pula yang terjadi di bumi ini. Tadinya bumi ini kering, ya. Tsumma yumbitullaha fiha, kemudian Allah tumbuhkan, ya, nabata, tsumma yadhabu minha. Kemudian Allah tumbuhkan berupa tumbuh-tumbuhan. Kemudian Allah keringkan lagi, ya. Tsumma tumbitu marratan, kemudian ditumbuhkan sekali lagi, ya, di waktu yang lain. Hal ini semata-mata kata kuncinya oleh Syekh Nawawi itu Pak, kita coba untuk mikir ini agar kita bisa tahu seberapa besar kuasanya Allah. Falladzi qadara ala dzalika kullihi qadirun ala ihya'il mauti ba'da fana'ihim fil ardh. Jadi maka zat Allah yang maha kuasa atas yang demikian itu adalah kekuasaannya Allah untuk menghidupkan yang mati, menghidupkan yang mati setelah rusaknya bumi. Jadi nanti Pak, pada saat mendekati hari kiamat, ya, ini di dalam satu kitab Asyratus Sa'ah itu disebutkan makhluknya Allah itu yang dia akan ketemu di hari kiamat, maka akan diawali siksa awal di dunia. Siksa awal di dunia berupa apa? Kejadian alam Pak. Maka disebutkan matahari itu tidak lagi jaraknya itu setinggi ini. Kita aja merasakan jarak yang sebegini aja luar biasa panasnya. Nanti itu Pak mendekati di yaumil kiamah, sebelum trompetnya malaikat itu disebut, kemudian menjadi guncang ganjingnya dunia, ya, fi yaumil kiamah, maka matahari itu diturunkan Allah itu sebesar dhira. Dhira itu mesak. Sak meter Pak, apa? Sak depo. Ya sak. Ya 1 meter kurang Pak. Jenengan bayangkan. Coba bayangkan Pak, kalau sudah seperti itu siksanya Allah, bayangkan kira-kira dalam kondisi yang seperti itu leleh nggak kira-kira Pak? Leleh. Tapi atas fadlnya Allah tubuhnya manusia itu nggak leleh Pak saat itu. Hanya keringatnya disebutkan di dalam kitab itu, keringatnya yang membanjiri semua orang, tidak ada daratan yang kering kecuali dia menjadi banjir atas keringatnya orang itu Pak. Ngelangi kabeh. Wis railing anake, railing bojone, railing suaminya, tidak ingat istrinya, siapapun tidak akan ingat. Kenapa? Sudah lupa untuk penderitaan itu sudah mulai bisa luar biasa. Siapa orang yang dia akan dilindungi oleh Allah, yang dia tidak ngerasain itu Pak, yang nanti akan tenang. Kemarin kajian kita sudah bahas, salah satunya adalah orang yang senantiasa menggantungkan hatinya untuk senantiasa di masjid. Mula Pak, jamaah niku penting, sering kali ibadah itu penting. Dalam rangka apa? Akan dapat dillah laisa dillah fi yaumil qiyamah, mendapatkan naungan tatkala tidak ada naungan besok dari kiamat. Jadi wong bingung kabeh Pak, panjenengan itu masuk di kelas VIP. Jadi jenengan yang menyaksikan polanya manusia yang dia memiliki maksiat di hadapan Allah, sementara Bapak Ibu sekalian ketika menggantungkan hatinya, kolbunya senantiasa terus berada di masjidnya Allah dalam ibadahnya, bukan terus Pak. Lek padha mawon nek teng omah terus gantung manggon nang masjid tapi ora salat ya padha mawon, mboten. Maksudnya itu kinayah, Pak. Jadi hatinya menggantung di masjid terus itu ketika datang untuk sholat, datang untuk bisa jamaah. Nah itu salah satu orang yang diberikan naungan di hadapan Allah. Fa'alal abdi ayyukhthirul fikri fi dzalik. Maka wajib bagi seorang hamba untuk memperbanyak pikiran dalam hal memahami ayatnya Allah yang demikian. Hatta yaqwa imanuhu bil ba'di ba'dal mauti, agar kuat imannya sehingga ketika dibangkitkan setelah mati sampai nanti tahu wa ya'lamu annallaha yab'atsuhu wa yujazihi bi a'malihi, sampai nantinya akan tahu setelah dibangkitkan dari mati itu Pak, ya, maka akan tahu bahwa Allah itu membalas atas amal-amal kebaikannya. Jadi pentingnya untuk mikir-mikir ngeten iki. Oh iya, saya itu
itu diciptakan Allah dalam bentuk yang sempurna seperti ini, sesungguhnya saya ini berarti makhluknya Allah, harus taat untuk menjalankan perintahnya Allah, tidak boleh untuk tidak menjalankan perintahnya Allah. Lah menjalankan perintahnya Allah pun harus dengan sukacita. Nah, sukacita ini makom berikutnya Pak dalam ilmu tasawuf. Kalau pertama kan keterpaksaan, tidak apa-apa. Tapi tujuannya agar kita ini bisa beribadah di hadapan Allah dalam kondisi bahagia, sukacita. Makanya Pak, kalau kita senantiasa memberikan hak atas tubuh kita ini, jangan salah Pak, nanti dituntut loh. Kalau kita ini tubuh ini tidak dikasih hak tubuh apa? Dalam kalbu kita itu dikasih siraman makanannya itu siraman rohani yang ngajinya itu ini. Kalau kita tidak kasih makan dia, maka dia akan menuntut kelak di yaumul qiyamah atas semua anggota tubuh kita itu dipertanggungjawabkan. Saya dulu, kamu sudah miliki saya, tapi saya kau bawa kemana-mana enggak, kau kasih saya makanan, makanya saya jadi kering kayak gini. Itu nuntut Pak. Nah, dengan mengangen-angen ayat-ayatnya Allah, kekuasaannya Allah itu, maka akan mempertebal keimanan kita. Dan keimanan kita itu sesungguhnya fa'alla qadri quwwatil imani bidzalik yastahidu fi ta'ati wastanibil mukhalafatil syar'i. Jadi dengan kita ini kuat seperti ini Pak, pelan-pelan memahami tubuh, ditanya apakah engkau bahagia bersamaku gitu kan Pak, kira-kira. Jadi sering-sering nanya Pak. Maka dengan begitu kita ini akan kuat. Kalau kuat imannya, maka akan bersungguh-sungguh menjalankan ketaatan di hadapan Allah dan menjauhi segala hal yang dilarang yang berselisih dengan syariat. Itu maksudnya Pak. Nah, tubuh ini memiliki hak. Makanya kadang-kala kalau kita ini tidak memahami itu Pak, tubuh itu seringkali ya sakit-sakitan. Ya sakit kalau kolbu, ya sakitnya kolbu, gelisah, cemas, kemudian tidak tenang, selalu bersulo, itu kolbu. Tapi kalau fisik, sakitnya ya sakit fisik Pak. Nanti kalau sakit ke dokter Aris tanya, gitu kan sakitnya. Itu di situ Pak. Kenapa? Karena ketika dia, makanya dokter Aris bisa ditanya, orang yang dia tubuhnya kuat karena keimanan, namanya itu ada antibodinya naik Pak. Maka tubuh tidak gampang sakit. Kalau tubuh sakit itu lagi ngedrop Pak. Ngedropnya apa? Karena pikiran kita lagi masuk di beta kemarin Pak. Lagi galau-galau itu. Nah itu yang tentang masalah soal bagaimana pentingnya ini. Berikutnya satu lagi Pak, wal maqalatu tasi'atu asyarata. Makalah yang ke-19. Uhiya ila ba'dil anbiya'i atini fima amartuka wa la ta'sini fima nasartuka. Telah diwahyukan pada sebagian para nabi, ya. Apa yang diwahyukan? Allah berfirman, atini fima amartuka. Taatlah kau kepadaku terhadap sesuatu yang sudah aku perintahkan kepadamu. Wala ta'sini fima nasahtuka, dan janganlah bermaksiat terhadap perkara-perkara yang sudah aku nasihatkan kepadamu. Jadi Allah itu sebenarnya sudah melarang orang untuk berbuat maksiat dan memerintahkan orang untuk taat. Karena Pak. Nah, kenapa demikian? Yang ini diberikan penjelasan oleh Imam Nawawi. Aifi ma da'watuka ila ma fi sholeh. Sesungguhnya ya, maksudnya itu perkara yang diperintahkan oleh Allah tadi, yang diajak kepadamu untuk mentaati itu ada kandungan kebaikan di dalam dirimu. Wa nahaituka amma fihi fasad. Begitu pula sesuatu yang dinasihatkan oleh Allah untuk dijauhi itu ada kerusakan. Contoh kecil Pak, yang sewu, minum khamr ya setelah dinusuk, ya setelah diganti ayatnya oleh Allah, itu haram nggak kira-kira? Haram. Ijma ulama memberikan penjelasan, kemudian hal-hal yang karena ilat hukumnya itu masalah mabuk, khamr itu Pak, mabuknya, bukan zatnya Pak, bukan zatnya air itu bukan, tapi sebab haramnya yang diharamkan oleh Allah
bersepakat tentang namanya ilat hukum. Ilat hukum itu sebab haramnya itu apa? Itu karena memabukkan. Terus bertanya, kalau nggak memabukkan berarti nggak haram, Pak? Enggak. Ini itu adalah dalalatul amah untuk orang umum. Misalnya orang dikasih minuman khamr sejenis itu, banyakan umum itu kira-kira mabuk nggak? Kalau mabuk berarti mabuk, Pak, itu haram. Sekalipun ada seseorang yang kebal minuman keras, minum sampai 3 botol orang mabuk, itu tetap aja haram, Pak. Bukan karena ini dalilnya itu namanya dalalatul amah. Semua dalil bagi umum. Terus hal-hal karena dalil ilatnya itu tentang masalah haram, maka hal-hal yang berkaitan dengan keharaman ini ijma ulama, kesepakatan ulama melihat dasar usul fikihnya ini, maka haram. Contoh, maka sekarang itu ada ilek, ada narkoba macam-macam kok haram. Kenapa haram? Ya karena itu Pak memabukkan. Terus nanti ketika ada makanan dibuat, mohon maaf, kayak tape gitu, tape diperes Pak, jadi arak. Terus dia mabuk, berarti yang diperas itu haram. Ada zat lain lagi, misalnya itu obat nyamuk dipangan oleh mabuk, itu haram, Pak. Karena kalau minum, kalau sing minum itu anak muda pengen mabuk itu, saya baca itu minum apa itu Pak? Makan apa itu? Barang-barang ya ada baygon atau apa gitu. Kalau baygon mati Pak. Jadi Allah itu ketika menyuruh untuk taat, itu sesungguhnya ada kebaikan di dalam tubuh kita. Dan secara psikologis dipelajari Pak, begitu kita ini sering kontemplasi, maka Pak, orang itu tadi yang saya sampaikan sedikit itu orang beruntung dan orang sial. Yang pertama terbuka open-minded. Nah yang kedua Pak, setiap mengambil keputusan itu selalu senantiasa melibatkan intuisinya. Nah ini saya ngangel Pak. Intuisi itu feeling Pak. Feeling itu ilham dari Allah. Dan orang intuisinya tajam apabila dia sering-sering berduaan dengan Allah. Dalam sholat hajat, tahajud, sering komunikasi sama Allah, dikasih feeling yang kuat. Maka orang yang seringkali daleman ini itu feelingnya kuat dalam kondisi yang stabil, otaknya itu di alfa, maka dia akan senantiasa tubuhnya sehat dan memiliki ketajaman rasa yang dalam. Lah efeknya apa di dalam agama? Nek ndonga mandinan. Makanya nek ada yang berdoa enggak mandinan itu ngeceknya itu di situ Pak, salah satunya. Nah, begitu pula hal yang dilarang itu ada kerusakan. Contoh tadi mabuk-mabukan. Nyun sewu, mabuk-mabukan. Mabuk itu efeknya, nah ini ada Pak Dokter Aris. Efek panjangnya ada nggak kira-kira Dok? Nah, pasti ada sarafnya. Kemudian anggota tubuh lain mulai lemah, mulai mati, lama-lama mati, mulai capek, perutnya mulai nggak karuan. Jadi yang dilarang oleh Allah itu pasti ada fasadnya, ada kerusakan Pak. Begitu pula makanan tadi yang dilarang oleh Allah, efeknya itu akan mempengaruhi siklus pertumbuhan dalam organ tubuh kita, yang kalau dia menumbuhkan di hati dan pikiran anak tadi maupun kita, lama-kelamaan bugar. Wong produksi ini itu tidak bening kok. Lama-kelamaan kan bugar pastinya. Nah itu yang mungkin menjadikan catatan kita, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan fadl oleh Allah, senantiasa dekat terhadap hidayah dan taufiknya Allah, dan jangan sampai kita capek untuk memberikan makan kolbu kita setiap saat, karena itu hanya tubuh kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf Bapak sekalian. Kita lanjutkan Pak, insya Allah di saat ada waktu yang akan datang. Untuk kajian yang malam Sabtu itu kita kajian Minhajul Abidin, itu adalah kitab tasawuf sama. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan oleh berkah Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh hati kita dan pikiran kita. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.